Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Hari ini kita udah di hari keberapa ya? Ke-14, 13 sorry, 13. Ya kemarin kita juga udah membahas terkait high fidelity prototype ya dari hasil teman-teman bikin wireframe dan bikin brand style kemarin ya. Dan kemarin teman-teman lengkapi ke dalam high fidelity-nya, ke dalam bentuk mock-up-nya, tampilannya mau bikin produknya nanti bentuknya aplikasi ataupun website ya, itu silakan. Dan fungsinya brand style kemarin ya teman-teman bisa looks and feel-nya itu sesuai dengan produk yang kita bikin, karakteristiknya jelas, font-nya itu ya menggambarkan karakteristik dari produknya dan lain-lain. Oke, dan kemarin kalau udah high fidelity-nya dan hari ini kita masuk interaktif prototype ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah lihat atau pernah tahu ngecek di luar sana ada kayaknya ini kelihatan seperti mockup tapi bisa diklik-klik. Nah, dia bukan aplikasi asli tapi dia masih desain tapi bisa diklik-klik itu kayak aplikasi asli. Yaitu namanya interaktif prototype ya, atau prototyping. Di mana ya nanti itu disusun di Figma dan sebenarnya tujuannya itu ya supaya pertama ya kita bisa ngasih tahu flow-nya itu biasanya ke stakeholder. Stakeholder yang non-tech maupun yang tech. Yang stakeholder non-tech biasanya kan mereka tuh kalau kita kasih wireframe bisa aja mereka tuh nggak tahu gimana bentuknya tampilnya. Kita bisa kasih dalam bentuk prototyping. Jadi mereka kebayang, oh dari hasil kita kemarin yang kita bikin fiturnya bla bla, nanti kita dapat feedback mungkin dari stakeholder yang non-tech, misalkan yang tech seperti developer, tim desain lain. Kita juga perlu ngasih tahu tuh gimana sih flow yang telah kita bikin, mungkin ada feedback lagi dan segala macam. Dan juga terakhir itu butuh juga nanti seperti kita testing ke user ya. Testing itu sebenarnya nggak harus prototyping dalam bentuk hi-fi, sebenarnya paper prototyping juga ada. Tapi kadang kita bisa bikin sebelum kita hand off ke developer ya, sebaiknya kita tes dulu apakah desain kita ini udah sesuai dengan konteks yang dibutuhkan user atau mungkin ada feedback lagi. Atau mungkin button yang kita bikin tuh nggak mudah diakses oleh user. Misalkan informasi yang kita bikin tuh mereka nggak kebaca gitu. Dan dari sana kita iterasi lagi sedikit baru kita hand off biasanya. Dan itu fungsi beberapa kita bikin interaktif prototype ya. Dan ya hari ini kita sedikit banyaknya praktek cara bikin interaktif prototype di Figma menggunakan tampilan mobile nanti. Dan teman-teman bisa ikutin juga dan nanti mungkin filenya akan kita kasih juga ke teman-teman. Sebelum saya mulai Mbak Fitri ada yang mau sampaikan dulu Mbak? Ada sedikit kali ya, sambil kan mungkin nanti Bang Fadli bakalan nunjukin soal sesuatu, Eh, tapi mungkin pengen nge-share juga bahwa teman-teman memang kelihatannya kalau di interaksi desain gitu ya, atau di mock-up, banyak banget interaksi yang bentuknya seperti animasi. Nah, jadinya teman-teman juga perlu tahu di balik animasi, dasarnya adalah kita perlu tahu sequence. Kalau nggak salah ini sempat disinggung di materi, ada sequence yang kalian tuh jadinya kalau mau bikin animasi atau interaksi, perlu mengetahui dulu ada trigger, habis trigger nanti kan ada yang bergerak, habis bergerak ada selesai pergerakannya, kayak gitu ya. Nanti Bang Fali mungkin bakalan ada yang berkaitan dengan itu, tapi sama Bang Fadli nggak akan disebutin sebagai ini bagian bergeraknya, ini sekuensinya, nggak gitu ya. Silakan mungkin nanti sama Bang Fadli ditunjukin, nanti kita bakalan tunjukin ke contoh lainnya juga yang bisa nunjukin sekuens. Oke, Bang Fadli lanjut aja duluan ya. Oke Mbak. Oke ini saya share screen. Mungkin nanti bisa kasih tahu teman-teman yang kalau ada yang refresh segala macam. Bisa di open mic aja atau di chat nanti. Soalnya ada Mbak Fitri ya kok. Oke kita share screen. Ini kelihatan Mbak? Kelihatan? Oke, sip. Pertama, kita harus pastikan ke teman-teman dulu nih. Misalkan teman-teman ngecek di luar sana, mungkin yang udah pernah terjun kayak UI design, udah tahu sedikit, ngecek Dribbble untuk cari inspirasi UI-nya gitu, tampilannya. Dan ketemu biasanya interaksi seperti ini. Oh, ini buka beda ya. Ini page ini promosi kayaknya.
Kita cek dulu kalau ada interaksi yang ini ada nggak ya? Wait. Mungkin ya kalau teman-teman ketemu di sini di Dribble di Instagram juga sering yang seru sekarang di Behance dimanapun terkait animasi yang teman-teman temuin di sini bahwasannya di sini tuh semuanya nggak dibikin di Figma. Ini ada software tambahan biasanya dan tujuannya ya showcase karya, showcase hasil dalam bentuk visual animasi dan mereka marketnya biasanya lebih cari market-market si klien yang suka visualnya, si klien yang suka warna-warni segala macam itu bakalan di ya ilustrasikan sedemikian rupa. Tapi dalam kebutuhan real project kita itu nggak selalu berpikiran animasinya bagus, animasinya wow, animasinya gimana dan bikin orang wow gitu ya. Tapi kebutuhan di realnya sebenarnya nggak gitu. Kita mungkin cukup bikin interaksinya beberapa aja seperti buttonnya gimana ketika diklik, ketika di hover dan lain-lain. Ya mungkin teman-teman belum di mute bisa di mute dulu bentar ya. Oke ini saya nggak ketemu sih, nggak tahu nih yang mana ya. Kalau kita cari-cari teman-teman kalau cek ya di sini mungkin ini kayaknya nggak deh. Udah, jadi deh. Teman-teman kalau ketemu Instagram di sini yaitu nggak murni dibikin di Figma itu ada software tambahan Premiere, After Effects, apalagi sebagai untuk menampilkan visual interaksinya ya. Kalau ini mungkin, sorry, ini kelihatan ya. Oke, kalau teman-teman cek ini ya interaksinya gini, dibikin mockup seperti ini, dan ini nggak dibikin di Figma semua, ini dibikin ada software tambahan dan lain-lain. Dan tujuannya ya showcase karyanya, showcase hasil visualnya dan lain-lain. Dan kita nggak akan bikin segini, tapi kita akan pelajarin semua yang bisa kita lakuin di Figma. Oke, ini file nanti akan kita bagikan juga teman-teman dan nanti di file yang biasa Mbak Fitra itu nanti dimasuki juga terkait ini prototypingnya. Dan ini tampilan yang akan kita bikin interaksinya. Kita cek dulu hasil akhirnya gimana sih. Oke, ini lagi loading. Oh, iya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman, ini tampilan prototypingnya. Kita cek dulu hasilnya sebelum kita mulai dari basicnya lagi. Oke, ini kalau dari awal ya, teman-teman bisa cek tanpa saya klik apapun, dia akan berpindah otomatis. Kalau saya klik formnya, oke nanti muncul keypad dari bawah dan otomatis terisi di sini. Kalau kita klik masuk, oke akan masuk di sini. Ini halaman produknya. Kalau kita scroll, teman-teman bisa cek di sini ya, bagian atas ini tetap di bagian atas, yang bawah tetap di bagian bawah yang navbarnya, yang top barnya tetap stay di atas. Dan kalau produknya kita scroll horizontal akan bergerak seperti ini, ya kelihatan seperti aplikasi asli ya. Kita scroll, kelihatan seperti ini, ya ini di bawah juga. Oke. Kalau kita klik salah satu produk misalkan, oke akan berpindah seperti ini. Dan teman-teman bisa cek ini buttonnya stay ya ketika kita scroll tetap stay di sini. Ini kalau kita scroll ukurannya akan pindah akan nge-scroll. Dan teman-teman kalau cek di sini ada sedikit dot gitu ya. Ini kita bikin pakai GIF sebenarnya. Jadi dia udah bisa bergerak di dalam Figma ini. Kalau kita klik akan ngezoom seperti ini. Jadi misalkan si user pengen cek detailnya bisa dicek seperti ini. Di zoom out lagi, diklik lagi. Ya seperti itu ya. Lanjut misalkan kalau tambahkan keranjang seperti biasa kita check out. Kita lanjutkan. Kita pilih pembayaran. Ya, otomatis pindah ya. Total bayar, sukses. Kalau kita order lagi, kembali lagi. Ini adalah hasil akhirnya nanti akan kita buat pada malam hari ini. Oke, dan untuk default file-nya ini belum ada prototypingnya kalau kita jalankan. Ini belum ada sama sekali ya.
Oke, ini sambil loading. Oke, kita ke sini aja dulu. Oke, untuk filenya, teman-teman sebelumnya kan kita fokusnya di bagian desain nih. Di bagian sebelah kanan ini desain kan ada 3 desain, prototype, inspect. Inspect ini ya fungsinya cuma nampilin beberapa code CSS sama HTML-nya. Ini teman-teman nggak perlu terlalu tahu banyak juga sih, tapi kalau ingin tahu nggak masalah juga. Tapi ini nggak akan kita bahas. Ini kita fokus di bagian prototype ya. Di sini akan kita main-mainkan nanti. Kalau teman-teman cek di sini, kalau kita klik salah satu frame di sini ya, frame apapun, nanti muncul ada beberapa bagian di sini, flow starting point, interaksi, overflow scrolling, dan show prototype setting. Kalau kita klik, ya ini. Kita buka dulu ke sini. Teman-teman bisa cek perbedaan ini ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru ya, bisa cek perbedaan ini. Ini nggak ada frame-nya, ini ada frame iPhone. Diaturnya di mana? Diaturnya teman-teman klik lagi frame-nya. Di sini klik show prototype settings. Ini teman-teman bisa cek di bagian device sebelah kanan. Ini kita masih belum ada apapun. Di sini kita bisa atur frame mockup-nya itu sesuai dengan frame kita ini. Ini saya menggunakan iPhone 11 Pro. Jadi kita ambil ini. Jadi dia pas. Ini bisa ganti modelnya, warnanya. Ini warna bezelnya ya, kiri kanannya ya. Cuman teman kalau cek di sini. Oke. Yap. Ini jadi bentuknya. Ini bezelnya kita ubah warnanya tadinya. Kalau teman-teman ubah jadi Android, yang bakalan seperti ini. Oke, ini mungkin ini sedikit cocok tapi nggak terlalu cocok. Ini masih bisa digerak-gerakin karena kenapa lebarnya itu beda. Lebarnya nggak sesuai dengan tempat aslinya atau rumahnya ya, nggak sesuai. Ini mereka gini. Atau yang lebih kecil, yang large, yang small, small. Ini kelihatan nih. Teman-teman bisa cek ya. Kita nggak bisa nampak satu full. Ini teman-teman harus perhatikan juga terkait ini. Mungkin bagi yang bingung awalnya kenapa kok yang tadi nggak bisa di scroll ini kok harus di apa dulu. Kelihatan semuanya. Pastikan device-nya sesuai dengan frame-nya yang telah teman-teman bikin. Tadi 11 Pro. Oke, kembali lagi. Di sini kita belum bisa klik apapun. Kalau teman-teman ya klik ini nggak ada yang terjadi ya. Kita cuma bisa klik di bawah ini seperti bikin slide biasa ya. Ada panahnya. Kita geser-geser doang seperti ini. Oke, itu kita belum ada prototipe-nya. Lanjut kita pengen bikin dari sini ke sini. Teman-teman bisa cek di sini ada dot sama tanda plus di sini ya, poinnya gitu. Teman-teman tinggal tarik dari sini ya, klik aja tarik. Nanti akan muncul panel seperti ini, flow-nya. Teman-teman mau arahkan kemana nih? Dari sini arahnya mau kemana? Nanti di sini akan muncul starting flow tadi. Starting flow ini bisa kita atur ya. Misalkan splash screen. Splash screen. Yap. Dan teman-teman kalau klik lagi di sini, ini muncul interaction detailnya. Di sini ada namanya gestur ya. Di sini ada yang non itu nggak ada gestur. Tab di tab gini. Tab kalau di untuk website itu klik ya. Kalau di handphone itu tab namanya itu sama. Ini drag di drag ini. Kalau di mouse-nya ditahan di geser kiri kanan atau atas bawah. While hovering ketika kita hover arahkan panahnya ke salah satu komponen nanti akan bisa berubah. While pressing ketika kita press dan while hovering ini nggak bisa dibuat untuk mobile ya. Ini khusus untuk website. Jadi teman-teman jangan berpikir ini bisa dibikin di mobile. Ini cuma bisa di website. Ini kayak gamepad, mouse enter ketika mouse dimasukkan aja ke satu komponen atau ini mouse-nya ketika dikeluarkan dari sebuah komponen ini touch up, touch down, touch up dan after delay. Kita akan coba yang after delay, mungkin beberapa di sini akan kita coba nanti ya. Dan kalau nggak kita coba nanti teman-teman bisa eksplorasi. Kita klik after delay.
Oke, di sini kita bisa atur navigasinya. Kita pengen navigasi atau open overlay. Open overlay ini dia akan terbuka, bisa kita atur terbukanya dari atas, tengah, kiri, kanan, ya, tapi nanti kita coba yang ini. Kita coba dulu navigate to di sini login ya, ini. Nah, di sini kita bisa juga atur panah ini. Atau lewat sini aja kita atur juga bisa. Tapi kita pengennya ke bagian ini ya. Kita atur login aja. Di sini after delay-nya ada second-nya, ada waktunya, time-nya. Kita mau delay-nya itu berapa lama dulu sebelum berpindah. Misalkan kita pengen delay-nya cukup 300 milisecond. Ya udah, nah kita ganti aja 3 di sini. Navigate to the login. Ini ada animasinya, instant, dissolve, smart animate. Di sini kalau instan itu langsung aja nggak ada animasi, nggak smooth gitu, langsung tuh pindah, langsung tuh pindah. Di sini ada smart animate dan lain-lainnya. Kita coba yang smart animate dulu. Ini slide in, slide out. Ada kita coba beberapa nanti. Kita klik dulu smart animate. Oke. Kita bikin is in, is out. Ini cuman bedanya nanti kayak timbul sama nggak timbulnya itu ya. Kayak tuh gimana ya saya gambarkannya. Jadi teman-teman bisa cek, kita cek sama-sama. Ini oke, ini bisa kita atur juga ya animasinya tuh. Oke, kalau kita cek di sini, ini udah otomatis pindah dia karena 300 milisecond cuman. Kita kembali, kita hitung, ya dia pindah. Nah, kalau teman-teman cek lagi di sini 300 milisecond dia akan pindah. Kalau kita bikin ini 1000 misalkan, ini bakalan lama pindahnya. Coba deh kita tunggu. Nah, dia bakal lama dari yang tadi. Kalau 100, kita udah pindah ke sini, dia udah pindah juga nih. Oke, itu beda, tapi nggak kelihatan kali teman-teman mungkin ya. Ini nggak apa-apa, nah, teman-teman bisa atur. Ini biasanya kalau saya pribadi ya, itu 300 saja udah cukup. Oke, di sini, kalau teman-teman cek yang tadi ya, ini ketika after delay. Kalau saya klik bagian ini nanti bakalan muncul keypad dari bawah. Saya klik. Oke, muncul keypadnya dari bawah nanti otomatis terisi. Gimana cara bikinnya? Konsep dasarnya teman-teman kalau pernah cek cara orang bikin animasi ya, pergerakannya itu setiap pergerakannya ya dibikin frame per frame. Misalkan tangannya ke atas, nanti dibikin tangannya ke atas dulu sedikit. Nanti misalkan tangannya berputar tuh, dibikin tangannya sedikit-sedikit seperti ini. Frame per frame-nya sama seperti ini. Kalau teman-teman bikin animasi yang lebih wow atau apa ya yang bagus ya, di sini bisa, tapi butuh effort sebenarnya. Kita butuh uh, banyak usaha dan itu bakalan makan waktu, dan di real projectnya kita nggak terlalu butuh hal-hal seperti itu ya, dan itu ya makan waktu, bisa aja ngabisin budget, timeline kita mepet misalkan, dan kita pastikan lagi itu harus dipertimbangkan. Oke, kita geser ini dulu. Oke, saya duplikat login ini. Login, saya ganti namanya jadi strip 1. Oke. Kedua, selanjutnya kita kembali ke bagian desain. Teman-teman copy ini, Ctrl C aja. Lalu klik bagian frame-nya, Ctrl V. Supaya dia masuk ke dalam frame. Dan teman-teman ini, yang bagian ini, teman-teman geser dulu ke bawah. Dan cara gesernya, jangan geser gini ya. Nanti bisa aja keluar frame gini dia. Tapi coba geser aja pakai shift tanda panah bawah. Walaupun dia hilang, dia masih di dalam frame ini. Di frame login 1. Nah, di sebelah kiri teman-teman bisa cek ya. Keyboardnya di sini. Kalau kita panjangin, tetap masuk di sini. Itu dia. Kita cuma sembunyiin.
Oke, itu dibikin 2 frame sini loginnya dan dibikin keypad yang ada keypad, dimasukin di sini ke dalam login 1 framenya, nanti disembunyiin di bawah, tapi masih di dalam frame ini, pastikan itu. Kalau beda frame nanti dia nggak bakalan muncul. Kita kembali ke bagian prototype. Teman-teman tinggal klik salah satu aja di sini. Kita klik ini. Kita bikin on tap tadi after delay ya. Kita bikin on tap di sini. Kenapa di sini nggak jalan after delay-nya? After delay itu jalan ketika satu frame ini ya. Kita klik satu frame ini. Satu frame besar ini. Kalau dia udah di dalam frame lagi itu nggak bisa dijadikan after delay. Kalau ini satu frame ini login nih. Frame parentnya utamanya itu bisa after delay. Kalau di dalam ini dia nggak bakalan bisa lagi. Itu ya teman-teman, mungkin bagi yang bingung kok nggak bisa after delay-nya. Tadi bisa. Kenapa biasanya gitu di dalam sebuah frame-nya ini. Oke, on tab navigate dan dari sini kan ada apa tadi nih? Ada keypad-nya dan dari frame ini kita klik yang frame-nya ya, yang login 1. Kita bikin after delay lagi. Oke. Kita bikin after delay. Teman-teman bikin is in is out after delay-nya sama 300 milisecond aja. Oke. Kalau teman-teman coba ya di sini, kita cek dari awal. After delay otomatis pindah. Kalau kita klik ini, ya tunggu berapa saat, nanti dia seakan-akan muncul dari bawah ya. Yang keypad-nya tadi fungsinya itu bikin animasinya muncul dari bawah. Dan ini kelihatan otomatis terisi ya, padahal di sini udah kita isi. Tuh, jadi frame per frame-nya itu harus diatur langkah per langkahnya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak nih, kalau mau bikin passwordnya pengen terisi lagi, ya dibikin aja lagi di apa sini. Ini yang satu terisi, satu kosong. Dan satu lagi terisi. Bahkan kalau password salah, mungkin kita coba klik masuk dulu ya, password salah. Klik password salah. Oke, itu sama ya, seperti standar aja ya. Klik, nanti kelihatan passwordnya salah. Oke, kalau misalkan kita klik lagi, dan ini kita nggak bisa seperti, kita klik ini seperti ngetik ya. Kalau di handphone itu nggak bisa teman-teman, karena ini cuma prototyping. Ya, cuma gambar-gambar gini aja, cuma step by step gini aja, tapi nggak bisa detail. Seperti ngetik itu, kita ketikkan A, B, C itu nggak bisa ya. Tapi cuman tapi seperti ini udah menggambarkan interaksinya. Kalau password, misalkan password yang salah gimana feedbacknya, pesan errornya gimana ditampilin kata developernya biasanya gitu. Mereka bakalan nyatu dan kita ngasih tahu, oh kalau password salah, kita akan nampilin seperti ini. Ada teks di bawah formnya bahwa password itu salah. Dan nanti kalau udah betul ya, itu nanti akan diatur lagi sama developer ya. Jadi misalkan kalau kita klik lagi, yang ini deh. Balik lagi ke sini, bisa aja. Dan dari sini, oke, jangan deh. Dan langsung masuk aja ya. Karena kita nggak susah juga bolak-balik. Kalau kita mau bolak-balik, bikin lagi satu. Oke, kita langsung aja dari sini. Kita udah tujuannya buat gambarin kalau passwordnya salah ya. Kalau kita klik lagi, ini standar ya, navigate aja. Kalau diklik, pindah otomatis. Dan teman-teman cek di sini ya. Tadi yang ini bisa saya scroll. Ini bisa saya scroll. Yang di bawah navbarnya ini stay di bawah. Kalau kita scroll dia tetap stay di bawah. Tapi kalau yang ini nggak stay. Dia di bawah nih. Nah, dia nggak stay. Yang di atas stay karena udah diatur sebelum defaultnya ya. Saya udah atur maksudnya, bukan di folder Figma-nya. Oke, cara ngaturnya ini cukup mudah ya sebenarnya. Teman-teman cukup pergi ke bagian desain lagi. Ini di bagian desain ya, perhatikan. Bagian desain dan teman-teman ini diklik dan pastikan semua komponennya ini udah dimasukin ke dalam satu frame ya. Ada menu nih, menunya kan ada beberapa tuh, profile,
car, explore home. Home ini kan ada teksnya, ada ikonnya. Ini pastikan udah di grouping jadi menu dan udah jadikan frame gini. Teman-teman tinggal klik aja frame-nya, ini ada fix position when scrolling. Ini tinggal diklik aja dan bikin constraint-nya itu di bawah sama di kiri ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia stay di bawah. Udah stay di bawah. Kalau yang di atas ini udah diatur sebelumnya. Oke, ini udah jadi header, frame header. Di dalamnya ada beberapa frame juga ya. Atau grouping nggak masalah juga. Teman-teman cek di sini position when scrollingnya ada di checklist dan ini di stay di atas di bagian top. Dan ini tetap di kiri ya. Kalau kita klik ke bawah, dia bakalan seperti ini ya. Dia nggak ada nih. Dia mana dia? Hilang. Kalau kita taruh di atas, dia akan stay di atas. Oke. Gitu ya. Terkait fix position kalau teman-teman yang belum tahu cara bikinnya. Lanjut di sini belum kita bisa scroll yang bagian ini. Ini udah yang tadi saya bikin. Kalau yang ini belum. Gimana cara bikinnya? Caranya pertama-tama, ini kalau misalkan teman-teman udah grouping, udah tergroup semua ya. Ini produk 1, produk 2, produk 3, udah di grouping dan jadikan frame selection lagi. Klik kanan frame selection atau CTRL Alt G. Oke, ini udah berubah jadi frame namanya. Ganti aja cell plus. Dan teman-teman ini kita pergi ke bagian prototype lagi ya. Setelah diklik ini, klik bagian yang frame-nya bukan produknya ya. Ini kelihatan sama tapi beda. Hasilnya kan beda nanti. Kalau saya klik yang grouping ini yang di grouping ini nggak ada muncul propertinya. Kalau kita klik frame, ini muncul properties overflow scrolling. Dan teman-teman bisa klik ini ya. Pilih aja. Ini ada 3 metode, horizontal, dan vertikal. Kita bakalan coba yang horizontal scrolling aja. Karena yang horizontal itu ya datar gini ya. Kita klik horizontal. Dan teman-teman cek di sini ada tanda seru gini ya. Ini tandanya belum berjalan. Kenapa? Karena kita belum atur seberapa jauhnya kita untuk nge-scrollnya. Teman-teman cek di sini ada garis biru ini kita geser aja ya segini misalkan. Nah, serunya hilang. Kita geser segini aja misalkan, full segini ya. Terus segini juga nggak masalah. Teman-teman cek lagi di sini yang bagian atas ini udah bisa di scroll. Gitu ya. Ini udah bisa di scroll teman-teman. Geser lagi sampai sini misalkan, ya dia bakalan nge-scroll jauh juga nge-scrollnya. Hilang. Kita bikin segini aja cukup. Ya, batasnya segini ya. Itu untuk horizontal scrolling. Sama di bawah juga, ini masih mega product cell grouping, klik kanan, from selection. Ganti namanya, ganti ya, mega cell. Biar jelas namanya. Teman-teman seperti biasa, sebelah kanan prototyping, overflow scrolling, kita bikin horizontal. Ini vertikal nggak akan jalan ya, karena ini bukan vertikal. Kita bikin horizontal scrolling, kita geser sedikit. Ini udah yang di atas, ini juga oke. Yap, kita udah bikin horizontal scrolling 2
section produk, section flash sale, sama mega sale. Oke, lanjut kita kalau klik bagian produk, contohnya ini bakal pindah ke sini. Teman-teman bisa klik produknya ya. Ini kan kita ada section produk ini nih, itemnya. Item produk 2 kalau diklik navigate ke sini. Teman-teman bisa navigate smart animate aja standar ya. Ini ya standar yang saya bikin. Flow-nya aja. Kalau kita klik ini ya pindah ke sini. Teman-teman cek ini belum ada dot gitu gini ya. Belum ada gini. Kalau diklik belum ada apapun. Itu kita bikin dengan namanya plugin motif. Teman-teman bisa install lagi plugin ini Lotifals. Lotifals sebuah plugin. Di sini ada aset dalam bentuk format GIF ya. Jadi yang tadi itu GIF sebenarnya. Kita nggak bikin semuanya dari awal. Tapi kalau teman-teman mau bikin dari awal itu bisa juga ya. Cara bikin dot tadi. Teman-teman cari aja di sini dot. Oke, ini ya banyak macamnya. Misalkan dotnya gini. Atau kayak gini, atau ini loading juga ada juga ya. Saya pengen yang ini aja deh, yang biru. Oke, teman-teman bisa cek di sini. Ini bentuknya, tampilannya ya, GIF-nya. Di sini teman-teman convert to GIF. Jangan yang SVG ya. Kalau SVG dia nggak akan jalan. Convert to GIF. Kita masukkan ke Figma. Oke, cukup lambat sebenarnya, ini agak berat. Oke, udah masuk. Kalau teman-teman masukkan ke sini. Oke, ini belum masuk ya. Belum masuk ke dalam frame product. Komponen ini di atas, frame product di bawah. Kita bisa geser langsung ke bawah. Atau teman-teman Ctrl X aja. Baru dipilih frame-nya, baru dipaste. Ctrl V. Oke, dia bakalan masuk. Oke, kalau kita cek ini ada background-nya ya. Dan kalau di sini nggak bakalan jalan di bagian file, dia bakalan jalan di bagian prototyping. Oke, seperti ini ya besar ya. Kita atur ukurannya aja lagi. Kita kecilin. Iya, segini mungkin. Taruh di sini, kita kecilin. Jangan lupa tansif ya, supaya constraint ukurannya. Tinggi lebarnya sama nggak gepeng gini. Ini tanpa saya tansif nih, gepeng jelek. Kita kecilin, yap segini. Ini masih ada background ya. Backgroundnya ini mengganggu sekali. Di sini kita pergi sebelah kanan layar. Di sini teman-teman atur aja multiply. Yap, multiply. Dia bakalan hilang backgroundnya di sini. Dan seperti ini kelihatan ya. Seperti ada dotnya gitu. Oh, ini feedbacknya bisa ditekan gitu ya di tab. Kita bisa besarin lagi. Misalkan segini. Oke. Kalau teman-teman cek yang sebelumnya ya, ini warnanya aja beda. Kalau diklik bakalan zoom seperti ini, smooth ya, kelihatan ya. Kalau diklik lagi, zoom out lagi, zoom in, zoom out. Gimana cara bikinnya? Cara bikinnya tinggal di duplicate. Produk yang ini duplicate ini. Dan teman-teman cek di sini ya. Ini satu yang standar ketika diklik gambarnya nge-zoom. Sebenarnya bukan zoom ya, tapi gambarnya kita besarin di step keduanya. Ini kita hilangin. Ini kita besarin. Besarin aja tuh, gitu. Kira-kira segini. Dan untuk asetnya di sini udah ada ya, disiapin. Tinggal di copy aja, cropping. Misalkan hand aja. Teman-teman tinggal geser aja. Oke. Dan pastikan masuk ke dalam frame-nya ya. Biasanya teman-teman kendala gitu. Kenapa sih ini nggak jalan, ini nggak muncul? Karena
komponen ini nggak masuk ke dalam frame utamanya. Kadang dia di sini, di atas ini. Kadang teman-teman seperti ini aja ya. Ini kelihatan seperti dalam frame, padahal dia nggak. Ini di luar frame dia handnya ini. Pastikan di dalam frame. Itu biasanya teman-teman kebingungan ya. Dia nggak bakalan jalan. Oke, misalkan di sini. Oke, ini ya. Kalau kita klik bagian ini, detailnya ke sini ya. Teman-teman tinggal bikin prototyping lagi. Di sini diklik aja dari komponen load default ini. Teman-teman arahkan ke sini, navigate. On tab, smart animate. Nah, ini akan kelihatan nanti ya. Saya coba bikin is in dulu ya. Is in. Gimana hasilnya? Lalu kita klik. Oke, gini ya. Ini belum back. Dan dari sini kita bikin ke sini. Atau on tab-nya di sini navigate langsung ke sini atau back aja. Dia otomatis nge-back deh ya. Kalau kita klik lagi. Klik lagi. Oke. Ini untuk is in tampilannya. Kalau is in, is out. Kalau kita atur ini ya. Coba cek deh bedanya. Is in and out. Nah ini agak lebih cepat gitu ya. Kelihatan nggak? Atau is in out back. Ini ketika kembali kayaknya. Nah teman-teman bisa cek ya. Ini ada zup ya. Gimana saya bilangnya tuh? Saya bingung juga bilangnya. Ini kelihatan ya bedanya tadi. Itu bedanya is in, is out, is in, is back. Cuman smoothnya ke dalam ketika zoom innya, ketika zoom outnya. Ada yang langsung kaget, ada yang smooth gitu. Oke, kita bikin is in and out aja. Lanjut di sini kita bagian ini lagi kita bikin juga. Teman-teman tinggal duplikat Ctrl D. Di bagian sini kita, ini deh biar kelihatan ya. Sama seperti sebelumnya, kita duplikat di bagian ini. Dan kita hapus yang ini, dotnya. Teman-teman tinggal tarik aja tuh. Kita geser dulu gambarnya ke bawah. Ini kan ada header nih. Kita di bawah header aja. Biar kita bisa besarin ke atas. Di bawah lagi, Deng. Ke bawahin aja lagi. Oke, dia di bawah. Kita bisa besar ke atas ya. Dan dia nggak bakal numpuk komponen ini. Oke, kita besarin. Kita besarin. Oke, kita besarin. Oke, iya segitu. Kita ambil lagi komponen yang ini, misalkan. Ini kayaknya kebalik ya. Ini di sini deh. Ini kan hitam nih. Ini hitam di sini. Yang putih di sini. Ini yang putih di sini. Misalkan, oh ini sepatunya Air Jordan. Logonya misalkan. Mau cek keasliannya. Misalkan ada logonya di sini. Jahitannya gini. Misalkan gitu. Kalau kita klik bagian prototype, ini udah ke sini. Ini ke sini ya. Oke, ini ke sini. Dan dari ini kita back udah otomatis tadi ya diatur. Karena kita duplikat dari sini tadi. Dia udah ngambil frame-nya ini tadi. Karena udah diatur. Kalau kita coba klik ini, zoom in. Ini belum back, sorry. Kita bikin back. Navigate back aja kita bikin. Teman-teman klik ya. Ya. Oke, ini nggak smooth ya. Nah, coba bedakan. Ini. Which. Ini is in, is out, is in, is out, back. Coba kita bikin ini.
Oke, ini kenapa nggak smart? Karena gambarnya kita atur-atur lagi ya. Misalkan ini di sini ya, sorry. Ini kayaknya saya salah apa gambarnya. Teman-teman pastikan sejajar ya biar kelihatan smooth ya sebenarnya. Tapi itu kan sebenarnya tadi udah menggambarkan, kalau masalah juga kalau nggak diatur. Oke, seperti ini ya. Kita bikin sejajar. Oke, seperti ini. Kita klik. Oke, ini belum smart animate ya. Sudah smart animate. Is in, is out. Oke, gini aja kali ya. Kita klik. Ini smart. Ya, ini seperti ini. Oke gitu teman-teman, untuk lebih smoothnya bisa diatur-atur lagi sebenarnya ya. Dan itu ya biasanya bakal makan waktu dan impact-nya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ketika ngedesain sesuatu itu impact-nya apa ke kerjaan kita, ke user kita misalkan, ke tambahan dari project yang kita lakuin, atau hanya sebagai pemos sebagai kita desainer ya, itu harus ya. Oke, kalau ini ketika di scroll ini belum jadi ya. Kita frame selection, klik kanan, atau type, kita bikin vertical horizontal, horizontal, kita atur segini. Segitu aja cukup. Kita cek lagi, ini bisa digeser. Misalkan, ya sini ya. Kalau mau klik ini terpilih, berarti teman-teman harus bikin apalagi satu, apa namanya, duplikat lagi yang ini. Tapi ketika mau diklik ini, yang di sini deactive ini, yang ini di disable. Caranya bikin frame-nya per frame, mau dibikin segimanapun bisa diklik semua, berarti harus banyak frame-nya. Ketika diklik ini ada frame yang non aktif, ada yang frame yang aktif, kayak gitu. Kalau dari sini teman-teman kalau udah cek detailnya, misalkan kita tambahkan ke keranjang, tambahkan ke card, ini tambahkan ke card, kita sepatunya udah oke, misalkan walaupun gambarnya nggak sama ya. Kita check out, kita kirim alamat kirimnya, ini alamat utama saya misalkan, ini alamat kedua misalkan, kita lanjutkan aja, besar lagi, on tap lagi ya, dan kebanyakan emang on tap yang akan sering kita gunain ya di dalam prototyping ini ya, karena ketika suatu action itu dilakukan pasti akan di tap atau enggak diklik dengan mouse ini, diklik. Ini lebih banyak itu daripada drag, daripada swipe gitu ya. Dan di sini kita pengen payment choose, payment methodnya. Kalau yang ini ya, kembali lagi di sini tambahkan keranjang, check out, lanjutkan. Di sini kan belum kepilih tuh. Kalau kita pilih baru aktif, baru pindah. Caranya sama, kita duplikat payment method ini. Ini ada dua kondisinya ketika ini kita pengen nggak dipilih, ini ketika nggak dipilih. Yang ini kita hapus saja untuk backgroundnya ya. Backgroundnya teman-teman bisa hapus saja di sini fill-nya. Sorry, saya mau bersih. Oke, kita hapus fill-nya, dia masih sama komponennya, cuman beda state-nya dah. State ini default, ini aktif. Kalau kita klik di sini lanjutkan, dan kalau kita klik ke sini, oke, navigate, dan kita kalau udah diklik ya, otomatis kita pengen pindahin aja ke sini deh. On tap, sorry, ini after delay, ini kita bikin 100 aja. 100, dan kita bayar misalkan, totalnya, oke. Kalau teman-teman jalankan, ini udah pilih sepatunya misalkan, kita cek detailnya, kita tambahkan keranjang, check out di sini, ini misalkan udah oke ya, kita nggak pengen nambah lagi, duitnya cuma segini. Oke, kita check out.
Oh, saya pengen ke alamat utama saya. Kalau teman-teman pengen pilih ini, berarti ya harus bikin frame satu lagi di bawah, di samping maksud saya di sini. Kalau pengen kelihatan diklik lagi ya. Kalau pengen kelihatan ini diklik, ya berarti duplikat lagi ini. Jadikan ini aktif, jadikan ini defaultnya. Karena ini nggak saya bikin, teman-teman tinggal lanjutkan. Ini payment methodnya belum dipilih, yang mana kita pilih credit card tadi. Oke, di sini otomatis pindah ya. Nah, after delay 100 milisecond cuman. Jadi kelihatannya diklik langsung pindah. Dan kita bayar, oke, sukses. Terima kasih telah berbelanja. Kalau kita order lagi, misalkan kembali lagi ke halaman produk. Ini tinggal kalau ini ada button back ya, tinggal di back aja ke sini. Ini di back, oke, atau back ini ya. Oke, ini diatur semua ya. Kalau kita pengen kelihatan semua interaksinya. Back lagi, ini kalau misalkan langsung ke home ini ya, klik home, pindah ke sini. Kalau klik keranjang, misalkan bisa langsung di sini ya, klik ke sini. Navigate, ini interaksinya tadi lebih banyak navigate, apa ya, on tap navigate. Hmm, kita coba sekali lagi, sukses order lagi. Kita cek, pilih sepatu dulu, kita klik Air Jordan, kita pilih ukurannya udah oke. Cek detailnya, oke. Kita tambahkan keranjang. Oke. Oke, udah cek di sini. Oh, misalkan kita pengen kembali lagi ke home gitu. Nah, kita klik aja ini nih, karena udah kita atur tadi. Oh, kita pengen belanja lagi tuh. Tuh pengen cek-cek aja. Udah masukin keranjang ya biasanya ya kalau teman-teman belanja. Udah masukin keranjang tapi nggak jadi check out. Tuh ya sering terjadi ya. Tambahkan keranjang tadi. Karena udah kita cek yang barang kita check out. Oh, rupanya kita ada duit. Oke, kita check out. Jika kita bayar. Total bayar, sukses. Order lagi. Gitu teman-teman. Dan terakhir saya mau kasih tunjuk cara bikin pop up ya mungkin ya. Misalkan dari ini aja deh. Kalau pop up itu bikinnya teman-teman nggak usah bikin apa ya. Misalkan ini pengen bikin pop up nih. Contohnya. Teman-teman bikin ini kan pop up nih. Kelihatan pop up ya. Ini pop up. Misalkan yang gini. Nggak usah bikin seperti ini ya. Di ini dibikin apa? Hitam 000 segala macam ini di kecilin seperti pop up ya. Nanti di navigate nggak usah seperti itu. Kita cukup pakai screen yang udah ada. Ini kita jadikan pop up ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Ini pop up sukses misalkan. Oke. Kita kecilkan segini. Yang di bawah kita hapus. Kita kecilkan lagi. Yap. Atasnya kita kecilin. Sini ke atasnya. Dulu aja. Masuk lagi segini. Ini kita kecilin ya. Pop up itu biasanya nggak full satu layar. Kita ukur lagi di sini. Misalkan ukurannya gini aja. Kita kecilin tuh. Dan cara bikinnya nggak usah dimasukin ke sini ya. Cukup masukin aja di luar, di sini. Dan ketika misalkan klik ini, tadi kan navigate tuh. Ini interaksinya navigate. Di sini teman-teman bikin open overlay aja. Di sini. Di sini ada propertiesnya lagi. Kita bisa munculkan overlaynya. Center. Ini ya center. Ini kiri, top left. Ini bottom center di bawah. Ini bisa kita atur di sini atau di bagian ini. Bisa atur. Ini misalkan center. Dan ini close when click outside. Ini akan di close ketika diklik di luar apanya ini, di luar frame-nya nanti. Dan add background behind overlay. Jadi dimasukin background. Jadi backgroundnya udah diatur di sini. Kita nggak usah bikin manual lagi. Dan animasinya kita bikin di soft aja.
Teman-teman cek ini. Lanjutkan, kredit. Oke, ini ya. Nah, kita cek out, udah otomatis muncul. Padahal kita di sini nggak tumpuk di sini ya. Karena kita atur di sini. Kok kita bikin warnanya merah? Jadi ini bakalan merah nanti backgroundnya. Nah, tapi nggak mungkin juga merah ya. Pasti biasanya hitam backgroundnya. Oke. Di soft ini muncul di tengah. Kita bisa atur juga manual. Kalau pengen munculnya di sini misalkan. Oh segini aja deh munculnya misalkan. Tentu aja ya. Oke, kalau kita klik, munculnya di sini tuh. Atau kita dari bawah ini, kita klik, di bawah aja munculnya. Itu bisa diatur dari kiri, misalkan sidebar ya, kalau teman-teman ada bikin sidebar di dalam apanya, tampilannya, ini di kiri atas. Di kiri atas, top center, top right. Ini di kanan dia. Kita atur manual ya, tinggal diatur manual, tapi kita pengen center aja. Oke, gitu kalau kita klik outside tadi kita checklist tadi ya, klik outside dia bakalan hilang. Lagi, kalau klik outside dia akan hilang. Biasanya kan gitu kalau diklik pop up di sebuah tampilan mobile itu kita klik aja di bagian luar pop up ini otomatis dia hilang. Seperti itu semuanya. Oke, gitu ya semuanya. Kita ini bikin beberapa aja. Cukup makan waktu teman-teman bisa, dan kalau teman-teman bikin aplikasi yang banyak fiturnya, yang banyak interaksinya, ini seperti akan benang kusut ya. Kalau teman-teman cek di Google prototyping itu, produknya banyak misalkan ya, ini bakalan dibikin interaksinya. Tapi nggak sewow gitu ya, tapi setidaknya udah ada interaksinya, ada feedbacknya ketika di klik buttonnya apa feedbacknya, ketika error apa feedbacknya. Hal-hal seperti itu yang harus diutamain terlebih dahulu sebelum bikin interaksinya yang wow gitu. Oke, gitu semuanya. Silakan dipraktekin ya untuk ini. Dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mungkin kalau ada keputus atau apa tadi kurang jelas. Oke, ada yang putus-putus ya, sorry. Ini saya ada counter juga nih. Hmm, ada yang kena lagi tanyakan. Bagian navigasi, pertanyaannya navigasi di bagian mana ya maksudnya Mas Ikhwan? Mas Ikon ya bisa cek ya navigasi yang mana. Dari tadi kita udah bikin navigasi semua ya sebenarnya. Navigate tuh dari klik button ini, navigate tuh dari komponen ini, navigate tuh. Sebenarnya kita udah bikin navigate sebenarnya. Tapi kalau spesifiknya Mas Ikhwan bisa kasih tahu. Dan teman-teman lain juga mungkin ada kendala tadi senior freeze atau apa. Saya soalnya aman sih di sini ya, nggak tahu kenapa. Kalau di Real Design Project bikin animasi dan navigasi juga masuk kerjaan juga desainer kah Bang? Atau masuk ke bagian developer nanti? Kalau untuk bikin interaksi ya, Mbak mau jawab? Silakan lu Mbak. Enggak. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal animasi ya, kalau realnya memang betul sama developer, tapi kita yang ngasih konsep. Jadi kita tuh konseptornya gitu loh, Mas Radit. Jadi kita bikin konsep, animasinya mau kelihatan kayak gimana sih? Nanti developer yang bikin dari jadi bentuk kodenya, dia yang bingung cari pluginnya. Makanya hati-hati juga sama ketika kita bikin animasi, kalau ternyata malah terlalu sulit juga bikin developernya lama developnya. Kayak gitu sih ya. Animasi dan navigasi di sini maksudnya urutan atau navigasinya kelihatannya kayak gimana? Soalnya tetap itu balik lagi. Jadi kenapa kita bikin prototype? Kenapa bikin interaction design kayak gini? Ya kita berikan konsepnya. Karena kalau nggak dikasih konsepnya, ya developer bakalan bikin yang seminim mungkin,
Yang mungkin kalau kita lihat di yang tadi sempat ditunjukin Bang Fadli, jadi kayak pakai segalanya pakai instan gitu lah mungkin ya. Yang tiba-tiba dari sini langsung 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 boop pindah tanpa ada apa ya, tanpa ada sequence yang muncul, nggak ada eh, sesuatu yang fading. Mungkin teman-teman tahu lah ya. Kalau misalnya yang tadinya dari halaman apa ke halaman apa, kayak di PowerPoint, dari slide mana ke slide mana, kan kita kadang suka ngatur-ngatur tuh, oh supaya kasih animasinya fade, gitu tuh supaya lebih smooth dan apa ya, nggak bikin kaget ketika pindah-pindahnya. Tapi ada juga yang memilih untuk nggak masukin animasi apapun, jadinya instan dari satu slide ke slide lain itu, boom, gitu langsung boom, nggak ada apapun, nggak ada yang kelihatan apapun, sejenis itu sih ya. Oke, gitu tadi ya jawaban dari Mas Radit. Jadi kalau animasinya finishingnya mungkin ada beberapa yang nggak kita bisa bikin di Figma karena keterbatasan juga ya. Dan kita pengen animasinya gitu dan nanti kita akan kasih tahu konsepnya sama developer. Dan si developer itu ya nanti ngecek lagi apakah misalkan bikin gini tuh ada library-nya misalkan udah ada teknologinya, udah mendukung atau gimana, ataupun bisa tapi butuh waktu. Nah, itu sebenarnya harus dipertimbangkan juga teman-teman ya. Kadang kita sebagai desainer, oh pengen animasinya gitu. Tapi cek lagi tadi, impact-nya apa? Kalau kita bikin ini, ada nggak berpengaruh dari sisi fungsionalnya, misalkan dari timeline-nya, dari project kita itu, atau dari sisi user-nya gimana? Tapi gitu seperti yang Mbak Fitria bilang tadi, kita konseptornya kita konsepkan sedikit yang bisa kita bikin di Figma. Nanti kalau ada yang nggak bisa kita jelasin ke developer kita pengennya gini. Kalau masih bingung ya kita bisa kasih contohnya. Mungkin di aplikasi yang lain teman-teman ada inspirasinya. Seperti itu. Gitu Mas Radit mudah-mudahan menjawab. Yang dari Mas Iwan, yang dari frame satu ke frame selanjutnya, lalu frame kembali ke utama. Jadi bukan navigasi, tapi maksudnya navigate tuh kemana-kemananya ya. Ini jadi ngomongin sequence tadi nih yang saya mau sampaikan. Tapi eh tar dulu, mungkin kayaknya yang punya Mas Ikhwan lewat dulu ya. Kita balas dulu yang lain Bang Fadli. Nanti yang Mas Ikhwan kejawab mungkin sama apa yang pengen saya sampaikan. Oke, Mbak. Sip. Dari Mas Teguh, Kak, kalau navigate misal ada icon persegi panjang, pas di scroll jadi minimas kotak kecil gitu gimana ya? Kalau di scroll, kebetulan sekali Figma itu tidak support ya, kecuali kalau kalian bikin sesuatu trigger seperti kayak on scroll tuh kayak ada button untuk klik untuk scroll ke bawah gitu ya. Sebenarnya kan itu nggak scroll, tapi hanya menggeserkan si elemen dari yang tadinya di frame satu dia ada di atas, dia makin ke atas ini yang di bawah naik. Jadi kalau on scrollnya sendiri dia nggak support nih. Maksudnya Figma ya dia di sini. Figma sendiri ini belum support, kecuali kalau kita kasih trigger sendiri. Gitulah ya. Kalau misalkan kalian bikin suatu trigger, misalnya pas di apa ada button bilang klik untuk scroll, pas kalian klik scroll, kalian bisa pindahkan itu ke frame lain dan si frame lain itu udah dikasih smart animate. Itu bakalan bisa jadi minimize kotak. Kayak yang udah Bang Fadli lakukan tadi yang soal gambar tadi, kan gambarnya awalnya besar tuh. Maksudnya apa sih sepatunya jauh, terus akhirnya diperbesar jadi seperti mendekat. Sejenis itu juga mirip-mirip. Pada akhirnya tetap harus ada trigger yang diberikan terlebih dahulu untuk Figma sementara ini ya. Nggak tahu mungkin nanti di masa depan akan ada mungkin. Kayak gitu Mas, siapa Mas Teguh? Teguh. Oke, mudah-mudahan menjawab Mas Teguh ya. Jadi intinya tadi triggernya kita bikin frame selanjutnya. Jadi ya teman-teman coba bayangkan logiknya kalau misalkan diklik apa yang terjadi selanjutnya. Kalau misalkan selanjutnya ngezoom ya teman-teman gambar selanjutnya coba dibesarkan dan dikasih animasinya dan animasi yang terbatas di Figma ya. Mungkin kalau teman-teman berpikir pengen seperti ini tapi di Figma nggak bisa ya. Itu nggak bisa dilakukan. Tapi kecuali mungkin teman-teman bisa ada effort lebih untuk melakukan itu ya silakan.
Oke, lanjut Mas Muhammad Taufik. Mau tanya kalau untuk di perusahaan apakah interaksinya harus ditampilkan semuanya untuk bagian developnya atau interaksi tampilan untuk show buat ownernya atau usernya doang ya Kak? Oh, sebetulnya harus ditampilkan semua. Emang kalau nggak semua, kira-kira maksudnya seperti apa ya? Jadi betul, semua ini nanti kan bakalan berbentuknya prototype ya, yang tadi udah bersama Bang Fadli contohkan, itu bakalan bisa untuk menggambarkan seperti apa aplikasi pas udah jadi. Itu buat kayak apa ya, kayak atasannya kita atau klien itu bakalan, oh iya betul, nanti aplikasinya pengen kayak gini yang saya mau gitu ya. Mereka tuh udah bisa ngelihat soal seperti apa kemungkinan kalau aplikasinya jadi. Nah, sekarang kalau ngomongin semua untuk developer, developer sebenarnya juga bisa lihat itu via prototype. Jadi gimana ya, kalau misalnya ngomongin harus ditampilkan semua atau tidak, ya soalnya baik untuk developer ataupun untuk owner atau untuk user, interaksinya perlu sama karena gambarannya sama. Gimana? Saya masih agak kurang paham maksudnya semuanya itu gimana, Mas Taufik. Mungkin bisa, kalau misalnya ternyata jawabannya kurang pas, bisa coba ditanyakan kembali dengan kalimat yang lain mungkin. Maksud soal tampilkan semuanya. Oke, mungkin tadi kebanyakan karena tampilan sedikit ya Mbak ya. Kan tadi cuman Hmm. dari halaman fitur produk tuh sampai checkout doang. Mungkin kalau teman-teman cek ya di luar sana, mungkin ya di realnya bakalan kira-kira seperti ini dan seberapa banyak tampilan kita ya. Kalau makin banyak dan ya kita butuh interaksinya juga ditampilkan ke developer ya. Supaya ngegambarin gimana interaksinya, gimana flow-nya ya kita harus bikin. Dan bisa Hmm. jadi bakalan seperti ini. Gini teman-teman. Ini kan tadi cuman ada beberapa saya cuman beberapa tampilan lah saya tuh. Mungkin cuman ada beberapa frame dari sini ke sini. Tapi mungkin kalau saya ada frame lain ya saya harus tampilin juga yang krusial mungkin yang harus ditampilin ya. Gitu. Ini sebenarnya mau saya tunjukin, mau saya tunjukin juga nanti ya. Eh, Oh, Plus kayaknya sama pertanyaan yang di bawah dari Mas Teguh soal pengen tahu intro buat animasi di Figma gimana. Gak usah sampai selesai, nggak apa-apa. Itu sebenarnya mau saya sampaikan tadinya kita jawab dulu pertanyaan. Tapi karena yang dari Mas Teguh itu juga yang terakhir, belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa langsung ke sana ya Bang Fadli ya. boleh Mbak. Oke. Wait sebentar, saya share screen mungkin. Figma. Mana Figma saya? Oke. eh Ya, di sini sebenarnya udah ada di file yang biasa. Eh Tadi yang ini, yang contoh yang dari Bang Fadli sudah saya masukkan. Kita bahas dulu soal hal basic ya. Ngomongin soal namanya animasi, berarti kita perlu memikirkan kayak sequence. Sequence di sini adalah step-step yang harus dilewati. Terkadang kita perlu mikirin soal kayak, oh gimana caranya buat nge-slide, yang mungkin yang tadi bisa dilihat nggak ini nih Bang, Bang, maksudnya yang tadi ya teman-teman. Tadi kan ada yang Mas siapa tadi yang tanya soal apakah bisa dari yang besar ke yang kecil atau yang kecil ke yang besar. Kalau on scroll nggak bisa. Tapi kalau misalkan dikasih trigger itu masih bisa. Trigger di sini adalah kayak on tap yang tadi ya. Kalau misalkan kalian bikin sesuatunya, nah ini tuh adalah triggernya. On click on drag while hovering itu trigger. Kalian perlu kasih trigger ini baru bisa melakukan sesuatu di si Figma-nya untuk menggambarkan animasinya. Sebenarnya ini juga sama seperti kayak kondisi asli ketika user menggunakan sebuah aplikasi. Scroll memang betul, on scroll itu adalah trigger juga, hanya saja memang di sini belum ada. Yang ada adalah on click, on drag, while hovering, mouse enter, mouse lift, mouse down, mouse up. Ini yang ketika kita apa? Ketika kita masukkan mouse ke dalam sebuah elemen misalnya, kalau kita mau ya. Nah, di sini ada yang paling basic,
Ya ini basic sequence yang saya tunjukkan ke teman-teman bahwa kalau kita mau bikin animasi, yang animasi bahkan ya gitu, maksudnya animasi yang bukan animasi ada pergerakan elemen, tapi sejenis animasi, kita juga sebenarnya memang bisa lakukan itu di Figma karena ini basicnya. Kalau misalkan teman-teman pernah, jadi kebetulan sebenarnya saya pernah belajar animasi juga ya dulu, tapi pakai Adobe Flash. Ada yang tahu Adobe Flash dulu? Basicnya sama kayak video, kayak animasi. Ada yang namanya kayak frame per second gitu kan ya. Dan itu menunjukkan soal sequence. Sequence tadi yang step by step-nya. Maka basicnya kita bisa bicara. Kalau mau menggambarkan ada bola yang apa ya? Bola yang melakukan uh, bukan bola yang dilempar kemudian dia apa sebutannya ini tuh bouncing. Bouncing itu bahasa Indonesianya apa? Memantul gitu ya. Kita lempar dia jatuh terus memantul. Kita harus pikirkan soal ya urutannya kira-kira oh berarti dari pertama saya mau lempar dia ke atas sampai di atas dia turun lagi ke bawah dan di bawah dia berubah bentuk dan bahkan ini dikasih gambaran tambahan untuk nunjukin bahwa dia udah ada di bawah. Kemudian dia balik lagi ke bentuk semula. Nah, di sini di Figma kita bisa gambarkan untuk menyatukan si sequence ini itu dengan cara seperti ini. Lihat di sini, ini kebetulan karena cuma pengen bikin dia terus-terusan bergerak tanpa saya trigger ya. Kita gunakannya yang after delay. Tadi Bang Fadi udah nyebutin beberapa kali loh ya. After delay ini di sini ininya after delay berapa milisecond kita atur sendiri. Kalau terlalu cepat bisa ditambahkan, kalau terlalu lama bisa dikurangi angkanya. Ini navigate-nya dia saat dia mulai, dia bakalan mulai dari sini, lalu pindah ke sini. Jadinya di sini kita pas lihat ininya, kita udah ada ini ya, udah ada dari sini pindahnya ke yang sini, frame 717. Animation-nya Smart Animate is out. Ininya juga bisa kita atur karena kalau terlalu lambat juga nggak kelihatan seperti animasi asli ya. Ini bisa kita lihat di sini, basic sequence. Nah, dia bakalan seperti itu. Kelihatan masih kayak kaku ya karena dia sangat sedikit. Kalau misalnya ngomongin frame per second, namanya ini frame ya. Kita bisa bikin loh ya. Kalau misalnya kalian tahu soal kayak 28 fps, 30 fps, itu berarti ada 30 frame. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 frame yang menggambarkan si bagaimana bola ini bergerak. Kayak gitu kan ya. Nah ini basicnya kayak gitu. Kalian perlu memetakan dulu lah ya. Kalian itu pengen pergerakannya kayak gimana. Contohnya kayak ini ya, sliding up card. Ini paling sering ada di desain-desain, tapi tergantung kalian mengaplikasikannya untuk apa ya. Di sini contohnya kayak gini nih, kalau yang sliding up card gitu. Jadi saya kasih trigger di sini, on click. Tapi kalau misalnya pakai handphone ini jadinya tap ya, bukan klik namanya. On click, ketika ini diklik, dia bakalan naik memberikan area sesuatu bisa dibilang ini kayak menu. Bisa buat menu isinya atau ada informasi something dan akhirnya close lagi. Kayak gini. Sebenarnya yang bikin dia sama adalah bagaimana dia ini rectangle 317 di copy paste ke frame yang lain, kemudian rectangle-nya diperbesar. Dia bakalan menggunakan wait. Ini Smart Animate yang tadinya bentuk begini kembali ke sini, kemudian ketika kita tutup di sini, dia kembali lagi ke sini. Berarti si rectangle harus balik ke bentuk yang ini. Inilah kenapa tadi yang saya bilang ke yang bertanya soal apakah bisa rectangle-nya dari besar ke kecil? Bisa aja. Misalnya saya bikin di sini nih ya. Ada satu rectangle. Benar nggak ya? Benar ya? Satu rectangle saya kasih warna merah biar jelas. Kalau di sini, di slide up 2, saya kasih dia yang besar. Dia ngikutin misalnya bentuk ini ya.
Oh, gimana kalau ini simpen sini aja? Kita simpen dia di ujung sini, kemudian di sini dia membesar gitu ya, untuk ngegambarin saja. Di sini, berarti saat kita close, nah, itu yang akan terjadi kalau kita udah kasih trigger dan ngasih animasi. Intinya, coba pikirkan dulu triggernya seperti apa, di mana, karena kalau on scroll memang masih belum bisa. Misal yang tadi tuh di sini jadinya click this text to scroll misalnya, maka saya mau bikin ini jadi begini dan dia jadi ada di atas sini. Kemudian saya kasih trigger kalau teks ini di scroll, dia pindah ke halaman ini, on click navigate to smart animate. Ini soal ininya waktunya silahkan atur kalau misalnya pengen diatur ya. Nah di sini sekarang balik dulu, ini ketika diklik, nah jadi gitu kayak kayak kalau untuk nge-scroll dia butuh kayak gini. Ini bisa diubah jadi kayak icon. Biasanya suka icon gitu ya kalau untuk yang website ya biasanya. Seperti itulah ya untuk contohnya. Tapi ini tidak menutup jadinya dia begini. Gitu ya. Nah, lanjut. Ini basic-basicnya. Jadi kalau misalkan ternyata seperti oke, saya mau pertama yang muncul adalah elemen apa, yang kedua elemen apa, itu pakainya after delay. Tadi kan ini klik di text to scroll langsung ke sini. Misalnya ini pindah ke tengah gini, kemudian ini hilang, atau bahkan, wait, saya mau bikin dia stay di sini ke atas. Ini ya. Sebenarnya basicnya tadi ini, yang tadinya dia ada yang bentuknya begini ya, kita lihat sini hamburger menu. Di sini hamburger menunya di desainnya di close, sih di apa di hide hingga akhirnya saat ini pindah ke sini dia hilang diganti dengan ini nih. Di sini juga sebenarnya ada vektor ini. Tapi karena vektornya di close, dia hanya muncul saat di sini aja. Kita bisa ubah toggle apa yang berubah. Kalau yang bentuk kayak gini aja memang gampang. Tapi kalau kayak aku pengen ketika ini diklik ada yang ke hide, ada yang muncul. Nah, jadi kayak gini. Kalian perlu atur-aturnya atau klik-kliknya tuh di sini. Sini ada vektornya jadi muncul. Tadinya dia ke hide. Tapi yang ini, yang tadinya ada untuk hamburger menunya, dia jadi ke hide juga. Akhirnya tampillah seperti ini tampilannya. Dia berubah ketika diklik ini. Tadi saya mau ini begini, kemudian setelah ini saya copy paste. Ini hanya contoh sih ya. Misalnya welcome. Ini sebenarnya nggak sesuai konteks banget sih ya, cuma ini untuk nunjukin aja. Apa banget kan lagi nge-slide menu di bawah tiba-tiba welcome. Tapi semoga teman-teman paham ya. Ini hanya untuk nunjukin atau jangan welcome deh. Hello, this is hmm, misalnya ini tadi ada di bawah dengan ini no, maybe atau bisa dikasih putih aja ya, ini pilihan kalian. Nah, dari sini dia kasih prototype after delay ke sini. After delay.
Inilah yang secepat mungkin, 100 aja. Kita coba lihat kalau 100 secepat apa jadinya. Ininya pun saya pengen jangan terlalu lama animationnya, 150. Nah, sekarang mari kita cobain. Kalau kita klik this text, nah, ternyata cepet banget ya. Oke, wait. Ini kecepatan. Gimana kalau 500? Lambat banget sampai kita bisa lihat bagaimana dia bergerak. Oke. Saya belum ngasih figur untuk nutup. Klik navigate. Oke. Nah, misalnya ya. Nah, begitu ya. Itu dia muncul kayak gitu. Kalau kita udah kasih sequence kayak tadi. Tadi di sini ada elemennya. Kalau pengen kalian fading yang begitu lembut, itu yang bisa kalian lakukan. Oke, ini basic. Tapi sekali lagi, kalau misalnya mau bikin hal-hal kayak barusan, itu tuh lebih ke sifatnya eksplorasi dan eksperimen ya. Kalau ternyata kalian masuk ke sebuah project, real project yang kalian dibayar, kemudian mungkin atau ada klien yang menunggu, atau ada timeline yang membuat kalian harus segera menyelesaikan si aplikasi desainnya, maka sepertinya hal yang tadi saya lakukan itu kurang cocok untuk kalian aplikasikan. Makanya hal-hal yang kayak gini ini perlu eh, dibuat atau dicoba-coba terlebih dahulu sebelum mulai masuk ke project. Jadi pas lagi project jangan eksperimen, harusnya udah mulai bisa implementasi. Kalian udah tahu caranya begitu. Oh, caranya yang biar dia berubah jadi besar kecil begitu. Kalian udah tahu tinggal set gitu ya kalau lagi project. Tapi kalau misalkan untuk eksperimen, untuk latihan, ini bisa kalian coba. Nah, itu soal basic. Sekarang saya udah nge-copyin juga yang soal sequence, tapi lebih lebih uh, apa ya lebih aplikatif. Di sini contoh di mindfulness app tadi ya. Lihat, dia loading, dan dia keluar satu persatu. Setelah itu dia berubah lagi ke slide selanjutnya. Saya nggak ngeklik apapun ya ini ya, sekarang lagi diam. Jadi kalau misalnya ternyata kalian pengen melakukan kayak tadi, pakai klik ataupun mau di after delay, itu yang bisa kalian lakukan. Ini juga sama barusan ya. Ada yang bergerak. Nah, kalau misalnya kita geser satu persatu frame-nya, cara munculnya 1, 2, 3, baru pindah 14, 15. Dia bergerak sendiri. Itu ya. Kalian bisa cek itu seperti ini. Dari sini dia menggunakan after delay smart animate 2000 milisecond untuk nunjukin di sini tuh sebenarnya loadingnya itu adalah ada sebuah rectangle. Mana ininya pilihannya? Enggak ada deh. Oke. Ini ada rectangle yang pertamanya seperti ini, dia di frame selanjutnya berubah jadi sangat panjang. Ini untuk menunjukkan kondisi loading. Dan kalau kalian gunakan after delay-nya lama, ini bakalan kelihatan banget perpindahannya. Kayak tadi yang saya lakukan sama si teks yang hello this is content tadi. Di sini awalnya dia nggak kelihatan, tapi karena saya kasih prototipenya itu uh, begitu lama, 500 milisecond, kita bisa ngelihat bagaimana dia dari putih atau dari nggak kelihatan, dari ke hide, sampai muncul warnanya seperti ini dan ada perubahan posisi juga. Gitu, itu juga sama ya kayak gini. Untuk loading, kalau kalian mau bikin loading, kalian bisa lakukan kayak gini. Ini simple, tapi bisa juga diaplikasikan untuk nambah kesan wow efeknya itu ya. Untuk tambahan utamanya untuk splash screen awalan. Bisa ditambahin dengan logo mungkin, apa kayak gitu ya. Lanjut di sini lihat step by step-nya. Yang pertama, kalau emang pengen ada yang muncul satu persatu, jadinya kayak gini, dibuat jadi sequence step by step apa yang pengen muncul. Kalau kalian lihat ini ya, lihat garisnya di sini ini after delay juga dari sini after delay after delay after delay.
Tapi nggak selalu after delay, kalian bisa gunakan pakai trigger. Tahu kan mungkin kalau install aplikasi ada next, ada skip juga, itu yang bisa kalian lakukan. Lanjut di sini, ketika kondisi ini juga sama, tadi kalau yang ini sih mirip-mirip kayak yang udah Bang Fali bilang ya, jadi nggak ada yang bisa ngegantiin kayak, bisa nggak sih kita typing gitu? Nggak bisa ya. Kita paling bisanya ngasih tahu kondisi ketika ini diisi, nanti tampilannya jadi kayak gini. Ini ketika diisi yang lain, hal-hal kayak gitu. Contohnya kayak ini juga nih. Misalnya ketika kosong, kita nggak bisa klik let's go, tapi kalau udah diisi, let's go-nya berubah jadi bisa diklik atau bisa di tap. Sisanya ini perubahannya kita lanjut di sini dulu ya. Create new account, lihat di sini. Ketika kita lihat hotspot yang muncul ada di sini. Nah, let's continue step 1 of 2. Ini step 2-nya. Kita udah isi dan loading, ada tipe loading lain lagi. Dan jadi. Nah, ini juga muncul. Yay, welcome to HelpMate. Ini hanya terjadi di awal. Nah, di sini ya. Jadi ketika kita masuk ke homepage, kita bakalan langsung diarahin, langsung muncul ini terlebih dahulu sebelum ngelakuin apapun. Itu tanda bahwa kita baru saja register. Tadi kan soalnya saya kondisinya baru bikin account baru ya. Dan ya, selanjutnya kita bisa lakukan apa? Oh ini. Nah, begitulah. Jadi kalian bisa nunjukin ketika udah save, pindah ke sini, muncul sesuatu, tapi setelah sesuatu ini selesai, kalian kasih after delay untuk pindah ke halaman mana yang harusnya dia sudah selesai lakukan hal tersebut. Jangan lupa pikirkan user flow, pikirkan dari halaman mana ke halaman mana. Kalau user melakukan sesuatu harusnya muncul halaman apa, itu yang perlu diperhatiin ya ketika bikin interaksi dari halaman ke halaman. Kalau misalkan soal ininya, soal frame-nya, untuk memudahkan kalian, ini adalah best practice juga ya. Untuk memudahkan kalian sendiri nanti ketika melakukan interaction design ini, kasih nama frame itu benar-benar nama frame. Jadi nggak kayak yang saya lakukan di atas untuk contoh, nih dari frame, 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 gitu kan ya. Ini jadi agak ketika kita klik ini, navigate to frame 721. Tunggu, frame 721 itu apa ya? Nanti kita jadi harus lihat-lihat dulu, harus cari. Mungkin bakalan masih mudah kalau ternyata si frame kita masih sebesar ini atau sesedikit ini. Tapi kalau contohnya ini ada file yang sudah saya copy dari project asli saya sebanyak ini, kalian akan bingung juga. Tunggu. Kalau misalkan lihat prototipenya, nah ini asli ya. Ini asli, ini project saya. Si setiap ada hal yang bisa diklik dan bisa mengarahkan si user ke halaman lain, yang muncul akan seperti ini. Bisa dilihat ini ada banyak banget titik-titik yang terhubung dan bahkan si page-nya sampai ketutupan banget ya. Ini realnya. Belum lagi ya di sini kebetulan bentuk dashboard dan ada beberapa platform bagi beberapa role. 3 role. Hingga akhirnya dia perlu dibuat sejenis ini dan ya banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Oke, itu makanya kalian perlu banget untuk mengubah nama frame, membantu kalian ketika kalian klik sesuatu gitu ya. Terus misalnya tunggu, tadi frame-nya yang dirubah, oh ke sini, oh ke sana. Jadi kayak splash screen, ini discover, ini bakalan lebih membantu. Kayak tadi nih, 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, itu yang soal mindfulness app, karena dia cuma segitu. Kita lihat contoh yang ini. Ada fruit salad combo, dia bikin splash screen-nya, ini logonya ya, lihat deh. Setiap ada elemen yang hasil di copy, kemudian untuk di Smart Animate, dia bakalan munculin garis outline yang sama. Lihat yang ketika saya pilih yang ini, muncul di sini, garis biru outline yang muncul di sini dan di sini. Ini tandanya mereka punya nama yang sama.
yang bisa dianimasikan. Sih, ya. Ini tuh yang ini. Nah, untuk bikin yang kayak tadi pun dia juga yang tadinya di sini ada yang kecil yang tanpa background. Bukan tanpa background, dibuat transparan layernya. Kemudian untuk pindah dari halaman splash screen ke halaman welcome-nya, dia buat kayak sejenis apa ya, sejenis transisi yang lebih soft. Yang tadinya ini kecil, dia membesar dan akhirnya menutupi layar. Kemudian pindah ke sini, jadinya seperti hanya ada di atas saja warna orange-nya. Dari splash screen ini ke sininya, nah after delay smart animate. Tapi untuk di sini, ternyata si lingkarannya juga udah hilang. Nah, ini geser lagi deh, untuk membalikin lagi. Nah, jadi kelihatannya kayak ada sesuatu yang muncul dari sana ya, dan itulah yang digunakan sekuensnya. Karena saya pengen ada yang muncul katanya, yang bentuknya seperti lingkaran, jadi saya simpan lingkaran di sini terlebih dahulu, terus membesar. Ini salah satu maksudnya ya. Kemudian dia juga kasih sequence untuk munculin elemen-elemennya, dia satu persatu. Gini, gini, gini. Balikin lagi sini. Nah, itu yang terjadi. Terus kita let's continue. Gitu juga. Setiap dia munculin, dia sampai harus bikin banyak banget yang munculnya ya urutannya. Tapi kalau misalnya kalian bikin urutan sebanyak itu, ya jadinya seperti ini. Kalian jadi perlu banyak banget frame. Yep. Sebenarnya sekarang Figma sendiri udah bisa yang menggunakan interaktif komponen, hanya saja mungkin kalau misalnya teman-teman aplikasikan ketika kalian masih baru mulai gitu ya, mulai dengan interaksi dan animasi, kayaknya masih terlalu cepat ya. Mungkin dengan begini pun kalian sudah bisa mulai menggambarkan seperti apa yang ingin kalian buat. Ini juga sama ya, jadi dia step by step muncul satu persatu. Ini sama, ya hal yang sama yang dia lakukan. Pada akhirnya. Order screen. Mari kita coba ikutin dulu ya. Ini start ordering. Itu yang terjadi. Oke, kita klik ini. Nah, itu yang terjadi. Add to basket. Kita buka basket. Setelah itu check out. Setelah check out, pay with card. Kalau pay with card, complete. Congratulations. Track order. See. Okay, go back. Balik ke my basket. Kalau pengen lihat yang satu lagi tadi gimana? Pay on delivery. Oh, oke, langsung berarti. Nah, itu ya. Kelihatannya kayak, oke, gampang. Tapi karena kalau aja dia nggak buat itu jadi spesifik apa satu step by step gitu, jadinya dia nggak perlu banyak juga sih ininya, si tampilannya. Dia bisa munculin langsung ini yang ini aja, selesainya kayak gimana. Itu perbedaannya ya. Nah, udah mungkin ya itu sebenarnya untuk contoh. Tapi mungkin pengen nge-share juga sedikit nih ya bukan informasi, gambaran tentang tadi sebenarnya saya lagi nyari-nyari, tapi wait sebentar ya, saya mau buka dulu something, tapi dia belum kebuka nih dari tadi. Work, jadi private. Oh, oke. Kayaknya bisa dibuka nggak sih? Jadi saya pengen nunjukin juga sebenarnya baik di Figma, di Adobe XD, untuk nunjukin bahwa sebenarnya animasi basicnya masih sama. Perbedaannya hanya tools-nya saja. Dan kalian bahkan bisa aplikasikan seperti yang tadi sempat saya bilang,
Saya bahkan mempelajari soal animasi itu ya karena dulu pernah belajar animasi juga, khusus animasi untuk Adobe Flash. Tapi karena basicnya sama, kalian bisa aplikasikan hal yang sama juga untuk setiap project. Oke, kayaknya nggak bisa deh. Filenya sedang tertutup. Oke. Mungkin kayak gitu. Jadi kalau untuk yang interaksi desain, sebetulnya bukan sebuah hal yang wajib banget kita buat di project real kita. Karena kalau project real itu kita punya constraint atau punya batasan, yaitu seperti ada timeline, atau klien pengen cepet, atau ternyata klien hanya butuh konsep, kita harus balik lagi loh ya. Kalau ternyata kita dapat sebuah project, ternyata emang kebutuhan klien nggak sejauh bikin animasi yang begitu advance, kita nggak perlu buat itu. Kita kasih dulu yang dibutuhkan oleh mereka untuk nunjukin. Contohnya kan ada klien yang mana bikin konsep untuk pitching, dia pengen pengen gimana ya, dia punya ide pengen bikin aplikasi begini, tapi dia nggak bisa gambarin nih kayak gimana. Terus kita datang buat ngebantuin dia mewujudkan seperti apa sebenarnya tampilan aplikasi yang dia pengen. Kita nggak perlu terlalu full sejauh kayak gini. Tapi kalau misalnya kita pengen latihan-latihan supaya nanti kalau dapat project udah terbiasa, silahkan gitu ya. Intinya coba uh, pastikan bahwa interaction design, yang mana banyak banget animasi, baik dari animasi yang dari halaman ke halaman atau dari elemennya sendiri, yang kecil-kecil itu kalian nggak ngabisin waktu uh, yang paling pentingnya gitu ya. Ngabisin waktu yang penting, yang mana penting di sini kayak masuk di dalam sebuah timeline. Itu kasihan banget, nanti timnya bakalan nungguin lama banget untuk nungguin kalian selesai bikin interaksi dan animasinya. Oke, kayak gitu. Kira-kira sejauh ini yang tadi pertanyaannya belum kejawab, udah kejawab belum? Punya Mas Teguh, dan yang siapa lagi tadi satu lagi? Mas Ikhwan Iya, Mas atau Ikhwan Mas tadi. Adi? Oke, saya kurang tahu. Oke. Kalau misalnya ada yang masih belum kejawab, bisa tanya lagi ya. Oke, semuanya jadi gitu ya. Tadi beberapa juga konsep dasarnya bikin interaksi di dalam Figma ya. Ya sama seperti teman-teman bikin PPT ya, slide PowerPoint di Google Slide atau di PowerPoint Tools. Ya itu biasanya kan per frame juga kita bikin tuh. Misalkan tulisannya di awal itu nggak ada deskripsi, di awalnya ada title-nya, yang kedua ada deskripsinya, nanti dikasih misalkan tambah animasinya ya sama seperti itu. Dan teman-teman ya bisa atur konsepnya seperti itu ya di dalam Figma ini, tapi konsepnya di sini lebih ke produk digital seperti aplikasi, website dan lain-lain di sini. Dan sebenarnya presentasi juga bisa dibikin di sini ya. Dan teman-teman cek sebelumnya presentasi Mbak Fitria itu ya diatur dengan prototype juga. Teman-teman bisa cek ada banyak kelihatannya apa slide-nya hampir mirip, padahal kalau dijalankan prototipenya itu ada interaksinya supaya teman-teman bisa cek informasinya lebih fokus juga ya. Dan gitu semuanya, kalau masih ada pertanyaan, bingung, dan ya bisa cek lagi ya di file yang biasa kita share. Ini udah kita masukin di sini, bisa pelajari juga interaksinya. Oh tadi tuh cara bikin loading gimana sih, propertiesnya apa sih yang ditambahin. Nah teman-teman bisa cek tuh. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman ditanyakan lagi. Ini mau nge-share sesuatu lagi Mbak? Mau nunjukin sedikit aja sih Oke. soal perbedaan, dan sebenarnya ini juga udah bisa diaplikasikan di Figma, cuma saya nggak bisa nunjukin di Figma-nya karena yang udah saya aplikasiin project-nya nggak bisa ditunjukin juga. Jadi saya balik ke XD dulu. Oke ya. Jadi teman-teman, di dalam apa ya, si prototype kita gitu ya, itu tuh sebetulnya ketika bikin, saya lupa kayak gini, ketika kita bikin apa ya, bikin animasi yang bahkan sebasic ngehover, karena ini kan website ya, jadi saya bisa pakai hover. Kalau tadi yang dicontoh barusan yang
ada di file Figma itu semuanya kan pakai aplikasi mobile ya. Jadinya nggak ada hover. Nah, di sini ada hover yang pengen saya tampilin. Di sini ini ada button login yang saya udah kasih ada hover state. Jadi basically kalau misalnya kita pindah-pindah dari default dan ke hover, kita desainnya di sini. Kalau di Figma kita juga bisa bikin itu tapi dijadikan interaktif komponen yang tadi saya bilang. Sedangkan kalau di sini contohnya saya mau bikin ada rectangle yang warnanya merah lagi biar kelihatan. Oke, warna merah. Kemudian saya tambahkan dia sebagai komponen. Barusan ya, saya udah diklik tambah di sini. Jadi dia muncul punya default state. Ini ada kondisi default ketika dia diem. Terus tambahin hover state. Hover state-nya kita pilih dulu. Terus ini jadi warna agak hitaman ya, agak gelap. Jadi kalau misalnya nanti kita play ini, oh wait, saya lupa kalau ini ada di layar yang lain. Saya share screen aja kayaknya. Oke, ini ya. Ini tadi ya, ini si XD-nya dan ini play-nya, apa tuh namanya? Prototype-nya. Nah, ini ketika di hover, dia jadi begini. Dia berubah, tinggal ditambahin seperti itu. Ini juga sama, ini ketika hover, begini. Nah, ngomongin soal apa eh, apa ya? Soal interaksi di project. Ini tuh sebenarnya adalah project yang waktu itu saya dapat project ini karena orangnya mau bikin startup butuh konsep gitu ya. Jadi saya sebenarnya sekarang juga kurang tahu apakah aplikasi ini sudah dimajukan atau tidak. Intinya saya hanya sampai konsepnya selesai, dia pitching, udah setelah dia pitching saya nggak dapat bukan nggak dapat tidak bertanggung jawab lagi selebihnya gitu ya realnya kayak gimana apakah ternyata si produknya si websitenya dibuat jadinya kayak gimana atau ternyata ada perubahan kayak gitu saya nggak masuk ke bagian timnya mereka saya hanya tim yang bantuin bikin konsep gitulah ini eh yang saya masukkan di sini nggak banyak interaksi-interaksi aneh-aneh yang animasi-animasi gitu nggak banyak. Hanya di bagian micro interaction. Micro interaction bakalan banyak banget butuh diaplikasikan di website sebetulnya. Karena kalau website nggak ada animasi yang ya animasi-animasi yang ngebantu dikit lah ya. Yang ngebantu wow efeknya dia tuh kerasa kayak stagnan, monoton sejenis itu. Oke, kita hapus ini, kita geserin, balik lagi ke sini. Kita walk through dulu ya, apa aja yang terjadi di dalamnya. Pertama, ini saya sengaja ketika di bagian sini, passwordnya dikosongin, padahal yang lain udah ada. Ini untuk ngasih tahu kondisi ketika dia udah keisi sama yang belum keisi. Ketika ini masih masih apa ya on fokus gitu ya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang tahu front-end developer sebutannya ini on fokus jadi ketika si field inputnya lagi aktif tapi belum selesai diketik ini kondisinya dan ketika selesai tampilannya jadi begini jadi full sama seperti yang di atas ini adalah kondisi kalau ternyata si timnya nggak mau pakai icon gitu. Nah, di sini login, saya kasih tahu ke si timnya bahwa ketika di hover begini dan ada yang muncul sebelumnya hilang, klik masuk ke sini. Ini wow, kita udah lama banget ya. Ini aku dapat project konsep ini tuh sebelum
sebelum pandemi, sebelum kita mulai harus stay di rumah. Udah kedengeran, berarti tahun 2019 akhir ya. Ya itulah. Jadi ini soal video meeting B2B, jadi internal video meeting yang nggak boleh menggunakan aplikasi video meeting. Dulu kita nggak begitu biasa menggunakan Zoom, Meet, dan juga Teams ya. Jadi ada perusahaan yang pengen bikin ini sendirian. Di sini ada beberapa hal yang terjadi ketika kita hover, dia berubah jadi agak naik ke atas. Konsepnya cukup 3D, tapi nggak terlalu 3D juga. Ini untuk membantu si desainer yang nanti ngelanjutinnya supaya nggak terlalu ribet nyari 3D. Di sini juga ada sidebar yang cuma dikasih sedikit gerakan ketika di cover. Harus ini ditambah warna juga sih. Waktu itu ada feedback, tapi sebenarnya bukan feedback untuk kerjain, tapi udah dikasih tahu pengen ganti warnanya agak lebih jelas lagi karena ini bukan warna hitam ya. Ini logout dibedakan. Jadi awalnya dia begini, tapi jadi warna merah kalau diklik. Kemudian di sini ada gerakan kecil. Ini namanya micro interaction ya. Jadi ada interaksi kecil yang sebenarnya itu hal kecil, itu hanya dikerjakan ketika sudah selesai semuanya. Itu juga yang saya lakukan ya. Ketika semuanya udah selesai, saya ngerasa oke, ini masih kayak terlalu monoton. Nggak ada gerakan ketika melakukan sesuatu, hanya ada klik 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 gitu ya. Akhirnya nambahin ini karena kebetulan ini hanya konsep, jadi saya bisa explore sebanyak mungkin. Ini notification, information, dan get help. Jadi, kemudian kalau ini diklik, muncul begitu, ini notification, begitu, kalau information nama ini nggak ada, karena katanya pindah ke halaman lain, bukan yang saya handle, katanya udah ada file lain sendiri. Nah, di sini ketika start meeting, diklik di sini, muncul ke bawah. Di sini memang sih ya, rasanya perbedaan yang ada di Adobe XD dan juga Figma itu yang paling kerasa sama saya. Karena ya di sini sih saya bikinnya cukup pakai hover state dan klik. Ada di satu area yang sama. Sebenarnya baru update juga Figma ke situ, cuma belum banyak project yang udah diaplikasiin sama itu saya. Kalau Adobe XD ini udah lakukan hal tersebut. Juga sama, ini ada hover karena tadi kalian lihat juga bahwa dia ada hovernya ya. Begitu. Oke, kita pindah ke halaman lain dulu. Di My Conference Room, ini ada conference room yang ya sejenis ini, enter room. Kemudian di sini ada menu yang sebenarnya ini katanya pengen ada tambahan lain, saya cuma nyimpen bahwa di sini harus ada menu yang titik 3. Oke, saya masukin yang titik 3. Untuk masukin elemen mungkin dia pengen masukin kayak ada ganti nama, terus ada edit yang lain-lainnya atau mungkin delay. Tuh, saya kurang tahu juga. Di sini ada add room. Ketika add room kayak gini, bisa lakukan ini invite link-nya. Kalau make new room, close, apalagi yang bisa dipilih di sini tuh. Kalau enter room, ini masuk ke dalam ruangan. Oke, ke meeting schedule. Meeting schedule waktu itu dilewat. Nah, oh ini sini ya mungkin. Di sini partisipannya begini. Kalau misalkan delete, oh, oke, saya kurang tahu. Udah lupa juga ya ini apa aja yang sebenarnya dikasih link tuh. Ini ke manage user. Di sini ada role admin karena ini halaman admin. Kemudian ya, ini seperti ini. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan karena ngelihat di total halamannya pun nggak sebanyak kayak project yang tadi sempat tampilin ya. Yang tadi sempat ditampilkan sampai banyak banget nih halamannya. Itu jadinya membuat pengaplikasian
interaksi itu atau animasi-animasi itu jadi kayak terlalu banyak dan bakalan menghabiskan waktu. Sedangkan di sini kondisinya dia cuma bikin beberapa page aja. Jadi saya punya banyak waktu untuk mengeksplor dan bereksperimen sama micro interaction-nya. Gitu. Change password. Oke. Yang mana nih? Rename account. Add new conference room. Partisipan. Oh, ini harus klik kemana nih? Oke, mungkin kayak gitu aja ya. Ini untuk nunjukin aja sih. Bahwa kalau misalkan kalian tahu ada kondisi, oh ya saya butuh di button ini, ada kondisi klik, ada kondisi hover. Kalian jadi kebayang berarti kalian tinggal bikin desainnya. Karena ketika bikin default state, terus saya pengen bikin tambahan state lain misalnya ya, ini tuh saya tetap harus ngedit sendiri. Ya, maksudnya harus nambahin sendiri. Sama kayak kalau misalkan di Figma, kalau di Figma kita jadinya kayak harus bikin ada satu bentuk field yang tanpa isi, kemudian bikin yang udah berisi, kemudian bikin ketika dia masih kosong tapi lagi fokus, kayak gitu. Kita jadi harus bikin 3 desain. Itu sama, hanya saja penempatannya aja yang berbeda antara Figma sama Adobe XD. Itu mungkin ya. Jadi perlu pahami ini kondisi real, apalagi bentuknya aplikasi gitu ya, web aplikasi. Contohnya ini kayak gini. Kalau misalnya bikin yang sesimpel beberapa flow, kalian bakalan bikin segini. Kebayang nggak kalau udah bikin aplikasi yang punya flow-nya banyak, yang fiturnya banyak? Contohnya seperti aplikasi yang mungkin kalian sudah gunakan untuk di tugas-tugas, kayak ada yang e-commerce, ada yang transport, ada yang belanja makanan online. Kalian tahu kan di sana ada banyak sekali fitur, maka sequence yang harus mereka atur, yang harus urutan-urutan flow yang mereka susun, itu juga bakal jadi banyak banget. Kayak gitu ya. Jadi perlu latihan lagi dan best practice yang kata saya tadi, yang soal ngasih nama setiap frame, itu bakal ngebantu ketika kondisinya udah punya banyak banget halaman kayak gini. Bisa kelihatan nggak nih nama-namanya? Modal, slash bayar, slash berhasil. Terus ada yang nah ini page, login, page admin, page multi transfer, page tagihan, kayak gini-gini. Itu jadinya bakalan ngebantu ketika udah terlalu banyak halaman yang kalian buat. Okay, that's maybe what I said. Oke, gitu ya semuanya terkait tadi di Adobe XD. Mungkin teman-teman yang masih gunain Adobe XD ya bisa dibikin seperti tadi. Dan juga tadi seperti grouping nama-nama itu ya mungkin teman-teman bisa mulai latihan-latihan dari sekarang ya. Setiap bikin frame itu dibikin namanya, setiap grouping itu dibikin namanya. Ya kalau mungkin 1-2 desain yang nggak bakalan kerasa ya, tapi teman-teman nanti kalau projectnya besar, projectnya banyak, butuh banyak screen ya kita harus bikin namanya nanti ya kita bakalan mudah ngecek screennya, ngecek navigasinya, ngecek komponennya juga. Oke gitu semuanya dan itu juga berguna bagi developer sebenarnya kita bikin grouping itu ya nanti mereka bisa untuk atur CSS-nya dan lain-lain. Oke semuanya gimana ada pertanyaan terkait ini? Mudah-mudahan bisa memahami ya dengan banyak contoh tadi ya kita udah banyakin contoh dan eksperimen juga tadi beberapa ditunjukin juga Mbak Fira cara bikin pop up ke atas ke bawah cara bikin bolanya apa tadi dari gelinding itu ya bounce gitu. Nah teman-teman bisa bikin frame per frame konsepnya standarnya gitu. Frame per frame diatur animasinya di Figma yang bisa disupport di Figma ya, yang bisa kita atur sebenarnya. Oke semuanya kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Mbak Fitra ada lagi tambahnya Mbak? Gak ada Bang Fadli. Oke sip.
Oke semuanya, untuk file yang kemarin nanti saya minta tolong ke Mbak Fitra. Kemarin saya lupa ya masukin yang file 12. Nanti saya minta tolong ke Mbak Fitra, nanti kita masukin. Dan recordnya akan kita share setelah ini ya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung bisa dicek lagi nanti recordnya. Dan terima kasih banyak semuanya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.